Halo sahabat pedilnu yang selalu selaras dalam semesta. Hai. Oke, kali ini aku bawain tema ini readingnya have fun aja ya. Jangan dibawa-bawa serius di tengah-tengah kesibukan kalian yang mungkin rumit dan masih diam di rumah saja ya. Oke, di rumah aja ya. Hashtag di rumah aja gitu. Jadi ini cuma sekedar hiburan, jangan dibawa serius ya. Dan di sini nggak ada main-main energi kok, cuma ya karena ini adalah reading menggunakan kartu tarot, tapi dipakainya have fun, tapi ngebacanya ya oke. Jadi intinya ini jangan dibawa serius. Oke, ini adalah tentang jika kamu adalah hantu apakah kamu? Tuh, mungkin pembacaannya bakal rada serem atau enggak tahu juga. Aku nggak bisa terlalu serem juga untuk membawakannya. Oke, jadi aku rasa nggak apa-apa sih kalau dibawa ditontonnya malam. Yang penting jangan ditontonnya pas mau tidur, minimal 1 jam sebelum tidur biar nggak kebawa mimpi kayak gitu kan. Takut juga ya kalau kebawa mimpi anak orang kenapa-napa, ntar mimpi buruk. Oke. Kalau kamu jadi hantu tentang apakah kamu atau siapakah kamu dalam dunia gaib di alam semesta yang lain itu? Seperti biasa di sini ada 4 file. Ya, di sini masih happy aja ya, terang-terang aja. Oke, kita ubah dulu biar suasananya makin horor, meskipun mungkin nggak bakalan horor juga. Ya, sip. Sekarang kamu pilih 1, 2, 3, dan 4. Silakan dipilih. Ini have fun aja. Mau kamu pilihnya acak, mau kamu pilihnya pakai feeling, have fun aja. Oke. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa kita ke file 1 dulu, 2, 3, dan 4. Silahkan lihat di kolom deskripsi yang sudah aku tuliskan. Untuk kamu yang belum subscribe juga ya, silahkan subscribe. Karena mungkin bakalan ada beberapa tema unik lainnya juga di sini. Hantu seperti apakah kamu atau diri kamu di dunia yang lain? Mari kita buka. Kita lihat di sini. Untuk kamu yang pilih file nomor 1, di sini adalah energi divine feminine yang lebih utama. Ya, di sini kamu adalah seorang perempuan yang memakai pakaian serba hitam gaya-gaya ala Eropa. Dan di sini burung kesukaan kamu adalah burung gagak. Hal yang paling suka kamu bawa adalah tali berwarna merah, namun di sini sudah kotor. Talinya sudah berwarna coklat, nggak merah lagi. Hal ini disebabkan karena darah. Ya, darah yang berlumuran di tali ini yang udah mengering, jadinya warnanya lebih ke coklat. Kamu adalah seorang lady ataupun bangsawan ataupun seorang putri atau ratu yang memiliki pangkat intinya di sebuah kerajaan Eropa, dimana struktur bangunannya itu tentu masih kolosal ya, penuh dengan gaya ala Eropa yang berwarna abu-abu. Kontur bangunannya tapi masih sampai sekarang itu tetap kukuh. Dan kamu sering berkelana di sana, berkeliling energi ya, residual energi yang ada di sana, yang mewujud seperti seorang perempuan dengan gaun hitam dan gagaknya. Jadi kalau kamu muncul, kamu bakalan ada tanda, yaitu gaun hitam. Ya, kamu di sini juga memiliki ability yang lumayan kuat, yaitu adalah ability untuk mengetahui kematian seseorang atau kapan kira-kira orang itu mati. Jika sudah dekat, ya ada aura hitam di sekeliling dia dan kamu bisa melihatnya.
karena kamu sudah mati terlebih dahulu. Itu orang-orang mengenal kamu dengan Black Lady. Ya maaf, ada anjingku berisik di luar. Memang reading ini rada serem sih, meskipun ini have fun saja niatnya. Haha. Tapi ya taulah. Aku menunggu anjingku agar sedikit tenang. Ya, aku kembali. Jadi oke. Aku sampai mana ya? Ya, ketika kamu datang, tanda kamu adalah burung gagak hitam yang jumlahnya bahkan bukan hanya satu, tapi ada banyak, berkerumun. Kalau nggak gagak, ini bawaannya ada selendang merah yang tiba-tiba terbang atau sekelebat terlihat seperti itu. BTW, kemana-mana juga kamu membawa pedang kecil atau pisau ya. Yang di sini pedang atau pisau ini merupakan senjata kedua kamu. Senjata utama kamu itu yang kamu bawa selendang. Tapi belati ini hanya kamu keluarkan saat ingin membunuh seseorang. Selanjutnya, ini kartu kebalik ya. Gadis bergaun hitam itu sakit hati. Dia patah hati karena cinta ataupun karena perebutan kekuasaan. Tapi di sini aku arahkan ceritanya ke perebutan kekuasaan, di mana dia harus melawan saudaranya sendiri. Dia sakit hati. Apakah dia tega untuk membunuh saudaranya dengan belati itu, ataupun apakah dia tega? Mari kita lihat selanjutnya. Oh, sebentar. Akunya harus buka dari sini dulu. Dia melakukan latihan untuk membunuh seseorang dengan cambuk. Ya, di sini ada sapu. Berarti dia melakukan pelatihannya itu di gudang. Gudang bawah tempat penyimpanan makanan di istana dia. Di dalam kastil. Tidak ada yang tahu. Si putri lady atau perempuan bangsawan ini untuk apa pergi ke gudang malam-malam? Tidak ada yang tahu dia berlatih untuk membunuh. Mungkin pertama ia mengiris-ngiris tikus. Selanjutnya, ya, ia mengambil cambuk, mencoba untuk memakai cambuk. Ia melilitkan selendangnya dia ke dalam atau ke sapu, menjadikan itu aksesoris, menggantung sapu itu, mencoba menjadikan sapu itu sebagai manusia, boneka, dan kemudian ia berlatih membunuh boneka kayu tersebut. Di sini dari jerami sebenarnya. Kartu selanjutnya, Death, menunjukkan apakah ia mati ataupun apakah ia berhasil membunuh. Kartu di sini kebalik. Jadi kartunya yang muncul menandakan dialah yang terbunuh. Seberapapun dia telah berlatih untuk mencoba membunuh, menyingkirkan lawannya yang membuat dia sakit hati, tapi dia tak pernah tega untuk benar-benar melakukan hal itu. Akhirnya, kamu, gadis bergaun hitam,
hanya melakukan simulasi saja, tapi tidak pernah sampai, tidak pernah melakukan hal itu. Dan di sini kamu kalah, terbunuh oleh lawanmu sendiri, entah itu saudara ya, entah itu keluarga, sahabat, atau siapapun yang mencoba untuk meraih posisi, dalam hal ini perebutan mahkota yang kamu kenakan, sehingga energi ya, residual energinya itu memakai mahkota, sebenarnya belum sempat dinobatkan. Ia terbunuh, benar-benar terbunuh. Kemudian karena dia leading, mayatnya ini bukan berarti dari Mesir, tapi dari Eropa, tetap energinya ya. Mayatnya dia itu diawetkan ya, dengan gaun hitamnya juga, dengan belatinya dia, namun selendangnya dia tidak pernah ditemukan, tidak berada di dalam satu peti mati bersama dia. Beberapa hal yang dia bawa ke dalam peti mati itu selain selendangnya dia adalah perhiasan yang dia miliki juga, terutama belati itu pastinya. Dan ia mati dengan membawa suatu kutukan. Kutukan yang dia bawa adalah tentang cinta, kutukan yang tak bisa dilepaskan oleh siapapun yang telah menyentuh peti mati dan yang telah berani bertatapan dengan dia. Dia membawa energi dendam yang sangat besar, sehingga sampai sekarang pun dia masih berkeliling di dalam istana. Bahkan malaikat pun tak bisa menjemputnya dia untuk membawa ke alam selanjutnya. Energi, roh, kesedihan, dendam, amarah tentang cinta tak bisa dibawa oleh malaikat. Ia sendirian di dalam peti itu, secara jasad dan energinya masih berada di kastil. Ya, jadi dan ya, aku mendapatkan inisial dari gadis atau lady yang memakai gaun hitam ini, yang membawa selendang merah. Inisialnya adalah J. Jenny, Jennifer, atau siapapun itu. J. Jasmine, I don't know. Ya, mati karena pengkhianatan, mati karena cinta, mati karena perebutan kekuasaan. Jadi wajar ya jika saat ini kamu sangat membenci yang namanya pengkhianatan, meskipun itu bukan diri kamu yang dikhianati, tapi kamu sangat membenci itu. Jika kamu memiliki pasangan, ya pasangan itu kamu jadi sangat protektif pada dia, kadang over protektifnya. Dan kalau tentang kekuasaan, karena di sini ada ambisi, ya ambisi yang hingga dibawa mati sampai ke peti dan residual energinya masih ada. Sebenarnya kamu masih memiliki darah bangsawan yang membawa kamu pada kekuasaan, kegelapan dari dendam yang ada. Sebelum kamu melepas dendam itu, kamu tak akan dapat menemukan cinta sejati kamu. Jika sudah, baiklah, syukur hal itu sudah kamu lepaskan. Oke, hidupkan lampu yang kembali. Ya sip, jadi kamu itu untuk kamu yang pilih file nomor 1 ya, untuk untuk reading yang fun aja dan mungkin unfaedah di sini.
Aku harap kamu terhibur. Untuk kamu yang pilih file nomor 1, kalau kamu mau menonton file-file selanjutnya, silakan. Kalau kamu penasaran sama kisah-kisah mereka, oke, matikan dulu lampunya, karena kita akan kembali ke file nomor 2. Bukan matikan si ubah jadi merah. Oke, aku akan membacakan untuk kamu yang memilih file nomor 2. Jika kamu hantu seperti apakah kamu? Makhluk apakah kamu? Jelas muncul di sini adalah bayi aborsi. Ya, entah kamu menjadi bayi aborsi ataupun kamu yang melakukan aborsi terhadap bayimu sendiri. Gitu. Ya, karena di sini ada 2 energi. Entah itu ibunya, entah itu bayinya. Tapi aku rasa di sini memang lebih besar atau lebih banyak kisah dari sang bayi yang telah menjadi korban dari aborsi. Ya. Bayi-bayi ini setelah diaborsi dibuang ke sumur yang sudah tua. Kalau dari file nomor 1 aku baca itu Eropa. Kalau ini aku nggak bisa baca itu di mana karena seperti menyebar. Ya, korban aborsi, anak yang diaborsi masih dalam kandungan pastinya, dan janin-janin itu dibuang ke dalam sumur. Itu membuat kamu hingga saat ini masih takut dalam kegelapan atau takut kesendirian di tempat yang ada lubangnya, ataupun kayak ada fobia terhadap lubang atau hal-hal yang berlubang seperti itu, yang gelap, hitam, dan dalam. Sampai saat ini energi masih ada di sekitar sumur 2 itu. Tidak bisa menangis. Bayi yang tidak bisa menangis hanya merintih dan menggaruk-garuk sumur dengan kulit tangannya. Hanya terdengar seperti, dan ya, bayi-bayi itu mencoba naik. Hanya di sana dia melihat cahaya. Dia terus berusaha, namun tidak pernah sampai. Dan tidak pernah ada yang tahu bahwa dia di sana, kami di sana. Ibu tolong, ayah tolong. Aku tidak bisa keluar, di sini gelap. Tanpa tahu apa-apa. Ya. Hanya energi yang tersisa di sana. Tubuh yang telah membusuk. Sudah menyatu dengan tanah. Ini sumur yang kering. Sumur yang tidak pernah lagi menghasilkan air ataupun bahkan menampung air hujan. Yang ada hanya becek dan berbau amis. Masyarakat sekitar mungkin mengira itu hanya bau dari bangkai hingga menutup sumurnya. Jadi sumur yang benar-benar kering, tidak ada cahaya di mana-mana. Mama, aku ingin pulang. Mama, tidak bisa. Tidak ada yang mendengar mereka. Ya. Dan selanjutnya, tapi mereka bisa dipanggil. Mereka adalah kembar. Mungkin yang satu hidup, yang satu telah meninggal dunia. Dan jika memang benar begitu, mereka dapat dipanggil dengan sebuah boneka yang memiliki pakaian dan juga memiliki tangan, kaki, kepala yang lengkap layaknya manusia. Hidupkan sebuah lilin di malam hari di depan boneka itu. Datanglah saudara kembarku,
datanglah, bayi itu datang. Apa yang ingin kamu tanyakan pada bayi? Apakah kamu ingin mengetahui rasanya bagaimana menjadi bayi yang diaborsi? Tapi kamu memiliki kesempatan untuk hidup. Ya, jika mereka tidak membawa dendam terhadap ibunya. Tapi di sini memang karena bayi masih suci ya, mereka tidak tahu apa-apa. Hanya energi yang tersisa, roh mereka sudah tidak di sana lagi. Ya, hanya energi dari kebencian, kesedihan, penyesalan. Tapi bayi tidak pernah ingin untuk ya membalas kepada ibunya. Mama, aku ingin pulang, hanya seperti itu saja. Dan ya, jika tidak ada energi kemarahan itu, mungkin kamu beruntung jika bisa mengajak dia untuk bercanda, bermain. Boneka kamu akan berpindah tempat, bergerak. Ya, dia ada di sumur, dan jika itu ada di dekat kamu, sumur tersebut, mungkin dia akan bergerak. Ember, ya, ada suara mengetuk dalam sumur. Aku ingin pergi, aku ingin lepas, tapi tidak bisa. Meskipun kamu mencoba membebaskan mereka, membuka tutup sumur itu, tidak akan ada yang tampak, tidak akan ada yang keluar. Ya, selanjutnya ya, ini adalah ibu dari pembunuh bayi itu. Ibu itu hanya menjalankan nafsu sebenarnya, nafsu yang besar pada laki-laki lain, sana sini, tidak peduli. Tapi jika ia telah menemukan cinta sejati, atau memang benar-benar telah menemukan cinta dia tidak peduli apakah itu adalah seorang iblis sekalipun. Dia tidak peduli dengan grade-nya dia, apakah itu sebuah cinta dengan iblis dan malaikat, apakah itu sebuah cinta dengan seorang bangsawan ataupun rakyat jelata. Sama sekali tidak peduli, tidak ada batasan untuk cinta dia. Semuanya dia akan ada di sana, akan setia, tidak ada perceraian sampai mati. Sekali dia menikah, ya tidak pernah bercerai. Kemudian selanjutnya, ya tadi aku bilang, sekali dia menikah tidak pernah bercerai. Iblis dan malaikat itu pun juga membuat rumahnya sendiri di bumi, tanpa gangguan orang lain, tanpa melihat pandangan orang lain, grade mereka apa, tidak peduli. Ya, tapi ingat, kutukan atau energi penyesalan dari sang bayi selalu menghantui sang ibu, hingga ia tak bisa lakukan apapun untuk membantu menghidupi keluarganya selanjutnya. Ada kemungkinan merindukan anak, namun tidak bisa untuk mendapatkannya kembali. Sarang yang kosong tanpa telur. Ya, bahkan di sini sarang yang belum jadi. Selanjutnya, kartu terakhir, transportation. Ia akan datang padamu. Bayi itu akhirnya memiliki sertifikasi atau izin untuk menghampiri ibundanya, untuk menghampiri saudara kembarnya. Aku ingin bermain. Ya, dia akan datang. Transportasi, dia sedang dalam perjalanan.
Oke. Ya, jadi di sini aku membacakan tentang bagaimana kehidupan kamu atau siapa kamu jika kamu ada di alam lain. Hantu apakah kamu? Tidak ada yang bisa aku sampaikan lagi selain kamu orang yang setia. Jika kamu sudah menetapkan hatimu, pernikahan yang langgeng sampai mati. Mati bersama-sama. Hidup mati itu benar-benar bersama-sama. Iya, meskipun kamu memiliki sejarah kelam atau memiliki saudara kembar, anak gaib yang telah mati, yang telah dibunuh, anak korban aborsi. Tapi jika kamu bisa untuk melangkah kemudian, melepaskan hal-hal itu, melepaskan dendam di sini, melepaskan luka-luka dari masa lalu, meski kamu tidak tahu kenapa kamu tersakiti, kamu dapat membuat rumah dan pergi dari tempat-tempat yang kotor itu, yang gelap itu, menuju pada cahaya kamu untuk terbebas kemudian. Oke, mari kita hidupkan lampunya. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Ya, oke. Selanjutnya adalah untuk kamu yang pilih file nomor 3 ya. Kalau kamu ingin nonton file nomor 3 juga silakan. Ingin nonton semua silakan, siapa tahu kamu kepo sama kisahnya. Dan ya, ingat ini fun reading, jadi jangan dibawa serius. Kalau ini dibawa serius mah nanti depresi. Oke. Sebelum aku mengambil kartu di file 3, mari kita kembalikan lampunya seperti tadi. Oke, sekarang aku bakalan buka reading untuk file yang nomor 3. Ingat, ini adalah fun reading. Jadi ya, jangan diambil serius. Kartu pertama, ular, yang manipulasi di sini. Ular naga, di sini belum ada sayapnya karena ular naga. Ular laut, entah ular Asia, naga Asia yang nggak ada sayapnya. Sang naga atau ular besar tersebut, ular raksasa itu bisa berubah-ubah bentuk. Ia memiliki tipu muslihat yang sangat luar biasa. Sang ular ini akhirnya merubah dirinya menjadi seorang wanita, namun selalu memiliki tanda berupa sisik di tubuhnya. Ya, ular wanita yang berubah menjadi wanita. Atau selanjutnya, wanita. Saat ular itu telah berubah sempurna menjadi seorang wanita, kemudian ia hidup di bumi menjadi seorang wanita yang sangat memiliki daya tarik yang tinggi, sangat tinggi, sangat menggoda. Siapapun yang melihat dia, baik wanita ataupun baik laki-laki, siapapun akan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki kamu. Ya. Namun ular itu selalu memiliki tanda di tubuhnya berupa sisik di sini. Ya, perempuan ini pun kemudian berkelana, berjalan-jalan melenggak-lenggok di dunia ini, menikmati pujian-pujian terhadap kecantikannya dia, manipulasi yang dia lakukan, berubah-ubah wujud dan bentuk. Ya, simbolis aura hitam, mawar hitam. Dia suka hal yang sangat unik, yang berbeda. Mungkin hal tersebut langka atau tidak ada di dunia ini. Mungkin itu hanya fantasi, tapi dia menyukai hal-hal itu. Daya tariknya membuat dia berada di puncak tahta,
menjadi ratu dari segala perempuan. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan daya tarik yang dia miliki. Karena ya pintar memanipulasi pikiran. Bentuknya yang berubah-ubah. Selanjutnya, setelah dia puas telah membohongi orang-orang, dia mau mengubah lagi bentuknya menjadi naga yang bersayap. Ya, di sini menjadi iblis. Tapi bentuk lainnya yang ada adalah naga-naga yang bersayap. Ya, naga yang bersayap itu terkadang berubah menjadi patung. Oh tidak, sebenarnya naga yang bersayap ini mengubah wujudnya karena takut tubuh manusianya akan menua. Ada darah di sini. Mungkin ada hal yang ingin dia sampaikan tapi tidak bisa. Jeratan di lehernya. Ya, manipulasi yang gagal atau gagalnya menutupi identitas. Ya, dan perkataan tentunya yang gagal di sini. Ia inginkan ramuan keabadian di dalam cawan silver dengan batu rubi dan darah di sana. Ya, tapi sebelum itu Tuhan menghukumnya, menjatuhi dia hukuman suci sehingga ia membatu, perlahan-lahan mulai membatu. Teman-temannya sebangsa ia hanya bisa melihat dan terbang menjauh. Ya, meskipun ia membatu, patung yang dihasilkan darinya tidak berbeda dari wujud akhirnya dia. Wujud saat dia ingin mencuri atau meminum ramuan keabadian. Ya, darah di sini dengan cawan silver dan batu rubi. Sampai sekarang patung itu masih ada, tetap ada di daratan Eropa, Prancis. Ya, dan patung itu benar-benar seperti naga yang meringkuk, iblis kecil yang nakal. Apakah itu akan menjadi akhir dari godaan wanita yang memiliki daya pikat yang sangat tinggi ini? Wanita manipulasi, naga. Selanjutnya adalah no, itu bukan akhir. Kisahnya melegenda. Kisahnya akhirnya terbang ke sana kemari, dari mulut ke mulut, dari perdagangan Eropa. Abad ketiga, 103 tahun ya, atau 310, 103 aku rasa. Tersebar di beberapa kerajaan, dari generasi ke generasi, dihormati sebagai simbol keabadian dan perjuangan, sebagai simbol ketidakadilan, simbol daya tarik dan manipulasi. Ya, orang-orang meminta berkat padanya, namun ia tak bisa dilepas jika belum mendapatkan tumbal darah. Jika kamu mengoleskan darah pada patung tersebut, maka patungnya akan sedikit retak dan kamu dapat mewarisi sedikit energi dari ular naga atau naga tipu muslihat, naga hitam ini. Kemudian kartu selanjutnya adalah yang mana ya? Ini. Kartu selanjutnya adalah rumah. Ya. Dan selanjutnya perahu. Oke. Ini kartu yang menunjukkan bahwa ada perpindahan lokasi patung yang ada di dalam cerita ini, dalam legenda,
telah dipindah dengan menggunakan kapal dibawa ke Indonesia. Patung itu masih tetap ada dalam sebuah rumah kecil yang cukup mewah di sini, rumah tua. Entah itu ada atau tidak penghuninya, karena di sini seperti rumah kosong, rumah hanya dalam fantasi, tapi benar-benar berdiri di sini, Indonesia. Rumah yang gerbangnya selalu terbuka karena gerbangnya rusak ini, selalu terbuka. Ya. Dan patung itu ada tepat di tengah-tengah rumah bersama patung-patung lainnya dari berbagai dunia, berbagai tempat, maksudku berbagai tempat di dunia. Patung perempuan, patung iblis kecil, boneka, anak-anak. Ya, mereka berjajar di sana membentuk sebuah lingkaran bagaikan hiasan yang sungguh antik, unik, membawa energi yang cukup pekat di sana. Namun mereka tetap terkunci, terkurung. Tidak ada yang ingin membangkitkan mereka dan tidak ada yang tahu legenda ini sampai sekarang, sampai saat ini. Hingga kamu mendengarkan kisah ini, ia menunggu keputusanmu. Apakah kamu berani untuk mengunjunginya? I don't know, Jakarta. Ya. Itu menjadikan kamu pribadi yang memang benar-benar menyukai hal-hal yang unik, antik, estetik, memiliki daya tarik yang sangat tinggi, energi daya tarik yang tinggi. Kadang jika kamu licik, kamu memiliki otak yang bisa berpikir tentang berbagai manipulasi. Ada kata-kata yang tidak tersampaikan, atau memang gak bisa kamu sampaikan. Hanya, ya, kamu bisa mengatakan di dalam saja. Ada perjalanan panjang yang kamu tempuh, yang telah kamu tempuh, berbagai wujud telah dicoba, berbagai pengalaman, hingga kamu menetap di rumah tua. Kamu sudah lelah. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Dan ingat, ini adalah fun reading. Oke? Hidupkan lampunya. Sip. Itu aja aku rasa untuk kamu yang pilih file nomor 3. Dan jangan terlalu dibawa serius, atau memang jangan dibawa serius readingan yang unfaedah ini. Ya, karena kalau dibawa serius kamu bakalan stres. Dan ya, ini hanya permainan, fun reading. Oke, matikan lampunya karena kita akan ke file nomor 4. Halo, untuk kamu yang memilih file nomor 4, ingat ini adalah fun reading. Jadi mari kita baca. Siapakah kamu di alam lain? Atau siapakah kamu jika kamu adalah hantu? Hantu, apakah kamu? Kartu pertama. Apa kalian ingat tokoh-tokoh peri kecil, entah itu Tinkerbell, ya, yang mungkin sempat mewarnai masa kecil kalian? Tapi mungkin ini dapat merusak masa kecil kalian, karena Tinkerbell yang kalian bayangkan tidak pernah ada. Mereka adalah peri, dan wujud mereka tidak pernah menyerupai seperti Tinkerbell. Wujud mereka adalah buruk. Terkadang ada yang memiliki hidung yang besar, telinga yang terlalu panjang, berbintik-bintik, gemuk, terlalu kurus, kecil, terlalu krempeng. Ya, dan terkadang bau. Di sini adalah peri kecil yang kurus, agak tinggi, meskipun tingginya hanya maksimal itu 7 cm, 6 cm, 8 cm ya, udah paling maksimal.
Ya, pakaian kamu warna coklat, sayap seperti capung namun sayap yang rusak. Jadi sayap yang tidak utuh di sini. Telinga yang besar, panjang, memiliki ability itu untuk mendengar yang sangat jauh jaraknya. Ya, memiliki kreativitas untuk menulis berbagai legenda, berbagai kisah yang nantinya akan diturunkan dan untuk menyesatkan umat manusia. Selain hobi menulis dan kreativitas dalam hal menulis, kamu juga memiliki satu hobi lainnya, yaitu adalah mengumpulkan sisa-sisa mayat, sisa-sisa dari mayat, entah itu tulang, tengkoraknya, kulit, atau hal apapun yang kamu dapat. Kamu hobi mengumpulkan hal-hal itu untuk sekedar dijadikan koleksi, untuk sekedar dimakan kalau kulit ya, tapi tulang belulang di sini kamu masih menyimpannya. Memang agak aneh, tapi tulang belulang ini kamu buat untuk jadi tinta. Ya, seperti apa kamu mengekstraknya di dalam kentong itu, tapi begitulah. Selanjutnya, werewolf. Ya, peri kecil itu akan menjadi semakin kuat jika jika hari sudah menjelang larut malam, sudah akan tengah malam, ataupun sudah puncaknya tengah malam, dan apalagi itu bulan purnama. Nah, saking kuatnya dia mencoba untuk dicoba untuk diborgol. Ya, namun apakah berhasil atau tidak, kita belum tahu. Kalau di sini aku lihat borgolnya lepas, tapi di sini masih kuat. Ya, di sini borgolnya lepas lagi. Oke. Hanya ada satu borgol. Jadi lumayan, atau kayak rantai ya, maaf, bukan borgol, tapi rantai. Ya, lumayan kuat energi karena sinkronisasi terhadap bulan. Kreativitas kamu muncul dan saatnya kamu berburu. Ya, dimana saat bulan purnama ini kamu akan mendapatkan mayat yang lebih dari biasanya 2 kali lipat, atau mungkin bahkan berlipat-lipat lebih banyak daripada biasanya. Hal berkeliling mengumpulkan hal itu. Selanjutnya, ketika kamu berkeliling, ada suara seperti kuda, tak 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 tak. Ya, di perumahan, entah itu di dalam kamar, di dalam ruang tamu, ataupun di depan rumahmu, meski orang-orang sekitar tidak ada yang memelihara kuda. Peri kecil itu mengendarai kuda kecil di kepalanya. Peri duduk di sini, dan jika ia bisa berubah wujudnya menjadi wujud yang besar, ia akan menunggangi kuda. Seperti kita tahu, peri selalu memiliki akses yang bagus tentang alam. Dan di sini bukan berarti hanya alam saja, termasuk kuda dan hewan-hewan lainnya. Ia bisa mengendalikan, sehingga suara kuda itu ada di setiap ia melangkah, setiap ia melewati, kemanapun, kapanpun, saat ataupun tidak ada bulan purnama, ada atau tidak bulan purnama, selalu kemana-mana mengendarai kuda untuk memburu atau mendapatkan mayat-mayat yang kamu inginkan. Siapa yang mati, siapa yang akan mati, tidak pernah ada yang tahu. Tapi kamu bisa dengan tega untuk menebasnya. Saat liar,
saat purnama, energi yang tidak terkontrol. Ya, itu melepaskan semua kekuatan kamu. Powerful, sangat-sangat powerful. Yang kamu cari, terutama yang kamu sukai, adalah anak-anak. Iya, tulang dari anak-anak akan lebih lunak untuk kamu olah sedemikian rupa untuk menjadi hal-hal yang kamu sukai, baik itu tentang tinta. Entah itu campuran apa yang kamu gunakan untuk tinta tersebut, dimana kamu menulis dalam buku merah, buku hitam, ya, dengan tinta abu-abu atau putih di sini. Anak yang kamu sukai atau yang paling kamu sukai bukanlah anak-anak biasa, tapi anak-anak yang bisa bermain bersama kamu. Dengan wujud kecilmu, kamu mendatangi mereka, mengajak bermain, memberikan mimpi indah pada mereka. Ya, setelah ia lepas jauh dari rumah, saat itu kejadian entah apapun itu, darahnya habis, kematiannya tidak menyisakan darah. Ya, kamu telah berhasil mendapatkan mayat dari sang anak kecil itu. Ya, seberapa banyakkah anak kecil yang telah kamu bunuh? Saking kuatnya kamu, jika saat bulan purnama tiba, tidak ada yang bisa mengunci kamu. Segel tidak berfungsi. 833 energi masa lalu yang kuat. Ya, ini also sebenarnya jiwa dari masa lalu yang terbawa hingga sekarang, energi yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengendalikan kamu. Jika kamu sudah berkehendak, jika kamu menginginkan sesuatu, akan kamu dapatkan. Bagaimanapun caranya di sini, termasuk ya membunuh seorang anak kecil hanya untuk mendapatkan tinta. Ya, oke. Tidak ada yang bisa melepaskan. Selain itu, selain kamu kuat, kamu yang pegang kunci diri kamu sendiri. Itu kamu ibarat kamu diborgol, pakai borgol apapun, rantai apapun, kamu bisa menciptakan kunci untuk membuka belenggu ya yang ada di kamu, yang membelenggu kamu. Ya, kartu terakhir, selain ahli untuk membunuh manipulasi, ya, dengan hal ini adalah kamu gunakan atau buat untuk menjadi racun untuk pikiran orang-orang. Namun kelemahan kamu di sini adalah kamu dapat dibunuh dengan racun kamu sendiri. Namun sampai sekarang belum ada yang berhasil membunuh. Jangankan mencuri racun dari kamu, ya, meskipun kamu berpergian dan kamu tinggalkan kendi kamu di dalam rumah kamu, di dalam markas kamu, tidak ada yang berhasil menemukan racun kecil yang kamu miliki. Belum pernah ada hingga kamu masih hidup hingga saat ini. Ya, racun dan kunci. Jadi ini membuat hidup kamu yang saat ini lebih sangat kreatif dalam menciptakan sesuatu, ide-ide baru, sinkronisasi pada bulan yang tidak menentu, mood swing, naik turun, menyukai anak-anak, ya, dan kematian kamu, apesnya kamu adalah tentang bagaimana kamu menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Jika kamu salah langkah,
orang lain dapat memanfaatkan hal itu untuk membunuh kamu dengan apa yang kamu ciptakan sendiri. Oke, ini fun reading, jangan diambil serius. Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4 dan sekaligus file terakhir. Oke, terima kasih telah menonton dan nantikan kartu-kartu atau pilih kartu fun reading lainnya yang mungkin unfaedah untuk fun-fun aja. Oke, bye bye. Serem juga sih.